Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, kenalin, saya Olivia Rahayu, biasa dipanggil Olive. Saya merupakan mahasiswi semester 4 di Politeknik Negeri Media Kreatif. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perusahaan Jeko di tengah pandemik COVID-19. Ada apa sih sebetulnya di tahun 2020? Jadi bisa dikatakan bahwa hadirnya virus COVID-19 atau biasa dipanggil dengan C19 hadir pertama kali di Wuhan, Cina. Dan datang atau menyebar di seluruh dunia dengan sangat cepat. Di Indonesia sendiri, virus ini mulai muncul atau terkuak pada awal Maret dan sangat-sangat cepat penyebarannya karena memang sangat masif dan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia itu banyak yang terdampak karena virus ini. Dan WHO pun menyebutkan bahwa wabah virus corona ini merupakan pandemik global yang harus dan cepat ditangani. Di Indonesia sendiri diterapkan ada namanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Anjuran di rumah saja, itu pun juga menjadi salah satu kampanye yang dilakukan pemerintah dan mengalihkan semua pekerjaan ataupun kegiatan yang di luar itu menjadi di rumah. Tujuan saya membuat ini adalah untuk memenuhi tugas dan untuk mengetahui strategi apa sih yang dilakukan oleh perusahaan Jeko agar tetap konsumen setianya merasakan kehadirannya dan tetap karyawan-karyawannya untuk menerima apa yang sudah seharusnya diterima. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai Jeko. Oke, Jeko sendiri merupakan restoran waralaba yang mengkhususkan donat, yogurt beku, dan kopi. Didirikan oleh Johnny Andrean yang terinspirasi dari sebuah toko donat di Amerika Serikat. Jadi, dia itu pernah ke Amerika Serikat di saat si Johnny Andrean ini ke Amerika Serikat, dia itu melihat konsep yang sangat bagus pada sebuah restoran gitu ya, restoran yang menghidangkan donat dengan cita rasa dan rasa yang sangat-sangat enak, tetapi beda gitu dalam artian penyajiannya maupun tempat makannya. Dan pada tahun 2005, ia balik ke Indonesia lalu membuka donat Jeko. Ini merupakan produk atau menu yang dijualkan oleh Jeko. Yang pertama ada Jeko Donat, yang kedua ada J Club, lalu ada J Cool, terus ada juga J Coffee dan others. Dan untuk gerainya sendiri, dikala sebelum COVID-19 datang, maka Jeko selama tahun 2019 di bulan November itu sudah terdapat 190 gerai yang ada di Indonesia. Itu hanya di Indonesia aja dan masih banyak lagi gerai-gerai yang ada di negara-negara lain khususnya di Asia Tenggara. Untuk strategi perusahaannya sendiri, Jeko menerapkan dapu terbuka yang dimana ketika orang lain ingin datang ke gerai atau ingin membeli produknya Jeko, mereka bisa melihat proses pembuatan si produk tersebut karena memang si Johnny Andrean ini kepingin kalau si konsumen atau pelanggan setianya itu bisa tahu gimana sih caranya pembuatan Jeko gitu. Bener-bener loh bersih, terus cepet, terus higienis gitu. Jadi orang pun gak usah takut sama cara pembuatan si Jeko sendiri. Sedangkan penjualan perusahaannya itu setiap tahunnya Jeko menjualkan 20,5 juta donat yang terjual. Sehingga itu kalau misalkan dirata-ratain 220 butir setiap harinya. Dan satu butir donat harganya itu dijual Rp6.000. Sehingga setiap tahunnya mereka berhasil mengumpulkan 80 juta atau
bisa dikatakan 480 miliar dalam 1 tahun. Untuk sumber daya manusia di perusahaan Jeko sendiri, pada tahun 2019 di bulan November, tercatat terdapat 450 karyawan yang dipekerjakan oleh Jeko. Dari kokinya, dari pelayannya, dari asisten pelayannya, kokinya pun juga bukan cuma sendiri. Kokinya itu kalau tidak salah 2-3 orang di dalam satu gerai, dan ketika melayani itu terdapat 4-5 orang. Setelah tadi saya membahas mengenai kondisi sebelum adanya krisis pandemik COVID-19 terhadap Jeko, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi sesudah adanya krisis pandemik COVID-19. Dari segi produk perusahaan yang diberikan oleh Jeko itu tetap masih ada donat, masih ada J Coffee, masih ada J Club, masih ada J Cool, dan masih ada lainnya. Terus untuk gerai perusahaannya sendiri dengan berat hati banyak gerai Jeko yang harus ditutup dikarenakan memang posisinya berada di mall besar. Dan mall besar harus tutup dikarenakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang dilakukan. Walaupun ada beberapa gerai yang ditutup, tapi masih ada beberapa gerai yang memang dibuka karena posisinya yang di luar mall ataupun memang ada outlet tersendiri gitu. Dan untuk gerai sebetulnya tidak masalah dikarenakan memang tempatnya yang higienis dan terus dibersihkan setiap jam, bahkan setiap waktu. Untuk strategi perusahaannya sendiri, Jeko memang dari dulu menerapkan dapur terbuka ya, biar orang lain itu bisa tahu bagaimana cara atau proses pembuatan Jeko. Tapi kali ini memang bisa dipungkiri, dapur terbuka tetap dilakukan, tetapi dibatasi orang yang masuk, lalu lalang, ataupun orang yang melihat, dan lebih tiap hari, tiap jam itu dijaga sterilisasinya, dan selalu ada penyemprotan disinfektan. Terus mengenai penjualan perusahaannya Jeko tersendiri pasti ada penurunan walaupun tidak cukup drastis. Jadi masih bisa ditanggulangi, tapi pasti ada pengurangan atau penurunan secara omset penjualan. Dan untuk sumber daya perusahaannya sendiri, alhamdulillah tidak ada pihak Jeko yang memecat atau mem-PHK secara sepihak gitu ya karyawannya, tapi lebih membagi jam kerja, dan ada beberapa karyawan tertentu yang memang harus work from home. Terus untuk media promosi masih tetap sama, ada website, ada Twitter, ada fanpage, ada IG, tapi ada tambahan nih, yaitu ada layanan pesan antar yang dilakukan atau diberlakukan oleh Jeko sendiri di www.jekodelivery.com. Jadi ini adalah memang web asli dari Jeko yang memudahkan para konsumennya untuk membeli Jeko di rumah aja, dan bekerja sama dengan Gojek dan GrabFood di Indonesia. Kali ini ada kerangka teori yang bisa saya tampilkan ya. Ada manajemen krisis dan sosial media marketing, terus ada tahap akurat dan tahap kronik, lalu ada tahap resolusi. Di sini saya akan membahas dulu mengenai tahap akurat dan tahap kronik. Ini merupakan analisis kerangka teori yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, krisis itu pada dasarnya memang adalah situasi tidak terduga. Tidak terduga itu dalam artian organisasi atau pihak tertentu tidak bisa memperkirakan apa sih yang akan terjadi dan bisa mengancam kelangsungan hidup atau organisasi di masa yang akan datang gitu. Jadi si COVID ini tuh emang gak ada yang pernah tahu gitu. Dia datang pun juga gak ada yang pernah prediksi. Dan disitulah yang namanya tugas dari sebuah perusahaan untuk tetap mencari solusi dari sebuah masalah gitu. Nah, masalah yang dihadapi Jeko sama,
yaitu jenis expounding crisis, yaitu jenis peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang berdampak langsung pada Jeko karena COVID-19. Nah, masalah tersebut juga termasuk dalam tingkat akut dan kronis. Karena apa? Karena penjualan normal belum bisa balik, dalam artian penjualan normal yang biasa dilakukan oleh Jeko itu belum tentu bisa dilakukan di bulan-bulan berikutnya karena kondisi yang memang tidak bisa ditentukan sampai kapan gitu. Dan mengingat penyebaran virus ini sangat cepat dan mudah menyebar, maka perusahaan ini pun akan terus bertahan tanpa harus memutus kerjasama dengan karyawan. Lalu tadi strateginya sudah saya berikan di rumah aja dengan layanan www.jekodelivery.com supaya konsumen-konsumen setianya bisa membeli Jeko dari website dan bisa home delivery di rumah aja. Jadi tetap hangat, lalu tetap higienis, dan kita pun juga nggak harus keluar rumah. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau memberi saran gitu ya mengenai saran strategi yang seharusnya Jeko lakukan. Dan ini sebetulnya bisa dilakukan untuk apa? Untuk di kemudian hari. Yang pertama ada aplikasi Jeko. Aplikasi Jeko ini merupakan aplikasi yang memang buat kita-kita nih yang biasa beli Jeko. Jadi tuh ada aplikasi sendiri, istilahnya kayak aplikasi member gitu. Dan dari situ kita bisa lihat perkembangan Jeko, berita Jeko, promo-promo Jeko gitu. Jadi selain ada sosial media juga ada aplikasinya. Terus dari aplikasi tersebut kan juga lebih mudah ya, menguntungkan pihak Jeko-nya juga dan menguntungkan kita. Dari segi apa? Dari segi bisa loh lihat aplikasi, terus bisa aja pesan lewat aplikasi, ya kan? Terus saran juga buat Jeko yaitu adanya you buy, you share with Jeko. Jadi jangan hanya sekedar saat pandemik aja banyak perusahaan yang melakukan donasi gitu ya, tapi seharusnya sudah dilakukan yang namanya kita harus loh berpartisipasi untuk memberikan atau membagikan kepada orang-orang yang kurang mampu di luar sana gitu ya. Jadi tetap ada pemasukan di pihak perusahaannya, tetapi juga bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar. Istilahnya berbagi. Lalu ada, nah ini nih yang baru dan mungkin emang benar-benar bisa gitu ya. Ada namanya katalog buku dan katalog online. Jadi ada nih katalog buku yang menyediakan menu-menunya si Jeko, baik yang baru maupun yang lama. Dan ada digosok, jadi bisa, oh wangi donat ini toh. Jadi orang tuh lebih menarik untuk beli dan semakin kayak, aduh enak banget wanginya, jadi mau beli gitu. Jadi kayak, ngambil hati deh di situ. Terus ada katalog online di mana yaitu lewat aplikasi itu juga kita bisa lihat menu-menu apa aja, terus paket-paket hemat apa aja yang tersedia gitu. Itu sih saran strategi yang bisa saya berikan. Oke, sepertinya sudah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan penjelasan analisis saya mengenai kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, minal aizin wal faizin. Terima kasih. Bye bye.